Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga dapat berhadir di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang saya hormati para dewan juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta para pendengar setia Radio FM dimanapun berada. Yang saya sayangi dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan Fisabilillah. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato singkat saya yang saya beri judul Ramadan berhubungan dengan pendidikan. Ramadan adalah bulan pendidikan. Dalam Ramadan ini, umat Islam dididik untuk mampu bersikap ramah dan berkasih sayang, menahan diri dari kemarahan, serta menjaga kemaslahatan umum. Di bulan yang sangat mulia ini, umat Islam dididik untuk mampu menjadi manusia bertakwa dengan cara berpuasa. Ya, lanjut sayang, yang ingat saja. Di bulan yang mereka diminta untuk menahan hawa nafsunya dan bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Untuk bisa mencapai derajat takwa, tentu dibutuhkan sebuah pendidikan dalam menggapainya. Guru yang mampu menuntun murid menjadi manusia unggul di mata Allah, yang mampu meningkatkan kualitas diri dari tahun ke tahun, dan puasalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri. Dari mulai bangun sahur sampai waktu berbuka, umat Islam diharapkan untuk mendidik diri menjadi manusia yang takwa dengan cara berpuasa. Ditambah pula mampu untuk meningkatkan ibadah sholat tarawih atau
bulan Ramadan. Mengaji Al-Quran bersama-sama dengan jamaah lainnya dan berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih indah daripada 1000 bulan. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini, umat Islam juga diperintahkan untuk berbagi kepada manusia lainnya, seperti anak yatim dan fakir miskin, dengan cara berpuasa, dengan cara menunaikan zakat sebelum hari raya Idul Fitri. Mari kita tekun belajar di bulan pendidikan ini agar mampu menjadi manusia unggul dan berkualitas diri, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Menjadi manusia yang mampu memberikan tauladan yang baik dan disukai oleh semua. Izinkan saya memohon maaf bila hati saling terpaut, rasa cinta terjalin indah. Bila salah dan khilaf telah terjadi, maka mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh maghfirah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan ya penampilan dari Ananda Nur Indah, utusan dari PPTQ Abu Musa. Dan langsung saja nih Pak Ustadz untuk komentarnya terhadap kedua peserta kita. Kepada Pak Ustadz Ali Basir dipersilahkan. Terima kasih Naya. Untuk Ananda Nur Indah ya, nah banyak sekali tadi terdiamnya karena kesannya belum begitu memahami atau belum lancar ya, tapi tetap belajar. Untuk kedua Ananda ya, burung dara, burung cenderawasih, kami juga ucap terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk anak kami Rifa Rara Zatun dengan Nur Indah. Ini pertama ikut nak ya. Kami sangat berharap dan kali nanti supaya penguasaan materi itu dikuasai ya. Jangan sering tersendat ya. Anak kami Nur Indah juga lama tadi tersendat ya. Kemudian untuk anak kami Nur Indah, kalau bisa beda kita seperti membaca buku dengan tampil berceramah kan. Jadi kesannya seperti baca buku kan. Jadi tangannya jangan digenggam terus kan, bisa dihidupkan. Retorika dakwah itu tangannya main, matanya main kan, geraknya main begitu kan, sehingga suasana itu hidup.